Selamat pagi, ketemu lagi di Bamset Channel. Kali ini saya lagi on the spot ke salah satu stasiun kereta api di Cilacap, yaitu stasiun Gumilir. Jadi stasiun ini adalah sebagai stasiun yang dibangun, stasiun kedua di Cilacap yang dibangun untuk mengantisipasi perkembangan penduduk Cilacap yang arahnya memang ke utara. Jadi ini namanya di Desa Gumilir ya. Ini stasiun kereta api Gumilir ya. Sebenarnya mau kita soroti di sini adalah bahwa begitu pesatnya perkembangan usaha PT Kereta Api Indonesia setelah dulu dipegang oleh Pak Jonan ya, orang swasta nih, kalau nggak salah dulu orang Bluebird ya. Sebelumnya PT Kereta Api Indonesia dulu namanya ganti-ganti ya, ada PJKA, Jawatan Kereta Api dan lain sebagainya. Itu terkenal perusahaan yang merugi. Jadi setiap tahun bukannya memberikan keuntungan pada negara, tapi malah minta tambahan anggaran. Itu dulu ya. Jadi zaman sebelum dipegang Pak Jonan, ini kalau kita naik kereta api cenderung kumuh ya, apalagi kereta api ekonomi ya. Kereta api yang eksekutif pun juga tidak senyaman sekarang ya. Jadi sekarang kita naik kereta api itu nyaman ya, aman dan tepat waktu. Itu yang penting. Inilah yang membuat bahwa PT Kereta Api Indonesia itu berkembang pesat ya setelah ditangani oleh Pak Jonan ya. Artinya apa? Artinya bahwa sebetulnya BUMN ini setelah kalau ditangani oleh suatu manajer yang profesional bisa maju ya, kan gitu kan. Misalkan ya sekarang Pertamina lah, kalau mungkin ditangani oleh Pak Jonan mungkin lebih efisien daripada sekarang ya. Sekarang kan nampaknya banyak inefisiensi ya. Jadi Pak Jonan ini seseorang yang mampu merubah PT KAI dari perusahaan yang merugi terus menjadi perusahaan yang meraup laba cukup besar ya. Ini yang ditempuh oleh beliau, menurut saya ada dua cara. Yang pertama adalah dia menerapkan etos perusahaan ya, etos kerja, budaya perusahaan, corporate culture ya, secara tegas, secara law enforcement-nya bagus ya. Itulah yang dilakukan oleh Pak Jonan ya. Lalu kalau corporate culture-nya dirubah tapi orangnya nggak diganti, kan nggak jalan. Karena itu Pak Jonan ya menurut saya secara serentak lah, bukan pelan-pelan ya, mengganti semua pegawai PJKA ya, yang tua-tua dipensiun dini, kalau perlu kan ganti yang muda-muda ya. Dengan merubah corporate culture dan merubah manusianya, mengganti manusianya, ternyata PT KAI sekarang mampu meraup laba yang cukup besar ya, sehingga sekarang ya sudah seperti konglomerasi ya. Jadi PT KAI sekarang berusaha bukan hanya di bidang angkutan saja ya, angkutan kereta, juga di bidang kuliner ya. Jadi di stasiun-stasiun ini dibangun yang bagus, disewakan sehingga banyak tenan-tenan datang, dan tenan-tenannya bukan tenan-tenan kaleng-kaleng ya. Ya sekelas misalkan Starbucks, KFC, itu banyak ya. Makanya kalau beli makanan di stasiun kereta api sekarang mahal ya. Yaitu dulu sekedar pengamatan
fisik mengenai kondisi perkereta apian Indonesia yang setelah ditangani oleh Pak Jonan ya, itu perkembangannya pesat sekali ya. Jadi saya cukup appreciate kepada Pak Jonan ya. Makanya kemarin kalau nggak salah dipanggil sama Pak Prabowo ya, mungkin ya dugaan saya untuk menangani Pertamina, biar Pertamina seperti PT KAI ya. Itu saja, sampai ketemu lagi di Bangsa Channel dalam episode berikutnya dengan topik bahasan yang lain. Ini kebetulan suasana hujan ya, waduh ya. Ya ini hujan-hujan saya masih tetap on the spot. Saking semangatnya menjadi content creator ya. Sampai ketemu lagi di Bangsa Channel episode selanjutnya. Selamat pagi.